Oke guys, ini ada AC yang sudah terpasang. Nah, ini untuk teman-teman pengguna AC yang awam, ya, yang mau memahami cara kerja AC, siklus freon di AC, biar teman-teman ada gambaran, biar nggak gampang dikibulin oleh oknum teknisi AC. AC itu sebenarnya sederhana cara kerjanya, dan teknologinya juga dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja cara kerja AC itu. Di AC itu cuma ada 4 komponen utama. Ada kompresor yang pertama ya, komponen utamanya, yang kedua kondenser, yang ketiga kapiler, dan yang keempat evaporator. Nah, apa aja 4 komponen utama ini? Oke, kita buka casingnya ini, casing indoor, casing outdoor, biar teman-teman gampang memahami, gampang tahu yang mana sih komponen utama di AC itu, dan gimana siklus freon di AC. Teman-teman simak ya, untuk teman-teman pengguna AC yang awam. Nah, ini refrigeran atau teknisi biasa sebut freon. Nih. Nah, tabungnya ini macam-macam ya. Ada yang warna pink, warna hijau, warna kuning. Nah, ini R32. Macam-macam freon juga macam-macam ya. Ada R32 untuk AC rumahan, ini juga R32. Dan untuk kulkas dan AC mobil ini pakai R134A. Dan freon ini nggak boleh dicampur-campur ya guys. Misalnya AC teman-teman R32 diisi R410, jangan. R22 diisi R410 atau R32 juga nggak boleh. Nah, freon itu aslinya itu merek guys. Merek dari refrigeran. Jadi ada perusahaan Amerika, DuPont namanya, atau Chemours, memproduksi refrigeran. Mereknya itu freon ya, freon. Gitu. Jadi freon itu sudah pasti refrigeran, tapi refrigeran belum tentu freon. Jadi kasusnya kalau di Indonesia itu sama kayak odol, kayak aqua gitu guys. Aqua sudah pasti aqua sudah pasti air mineral. Air mineral belum tentu aqua kayak gitu guys. Jadi yang benarnya itu refrigeran ya kalau kita mau nyebutnya itu gitu ya. Dan freon ini nggak boleh dicampur-campur ya, karena dia punya karakteristik dan kandungan yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Kalau ini khusus untuk kulkas dan AC mobil. Jadi nggak boleh pakai R32 untuk AC mobil. Pakainya 134A gitu guys. Freon itu kayak gimana bang? Ya kayak gas gitu. Nih gambarannya kayak gini nih. Gas nih kita buka. Keras guys. Tunggu ya sebentar. Ambil tang dulu. Tuh. Tuh gitu guys. Ya. Tuh gitu. Oke, kita balik lagi ke AC. Nah, ini AC split wall ya. AC split wall itu terdiri dari indoor unit dan outdoor unit yang terpisah. Kalau AC window itu kan nyatu, AC portable, AC window dia nyatu indoor dan outdoornya. Nah, kalau AC rumahan, AC split wall itu terpisah indoor dan outdoor unit. Dipisahkan oleh pipa. Nah, ini yang namanya pipa ya. Nah, pipa ini aslinya kayak gini, guys. Nih. Ya, dibungkus oleh Armaplex namanya ini untuk pengaman pipa ini. Nah, pipa AC itu bolong kayak gini yang namanya pipa ya. Nah, ini gue buka kayak gini sengaja biar teman-teman bisa tahu ya, bisa tahu gambaran bentuk pipa itu kayak gitu ya, pipa AC itu aslinya kayak gini. Nah, kalau di rumah teman-teman, pipa AC ini ada yang digulung di belakang outdoor unit ya, digulung atau naik plafon, macam-macam. Nah, ini gambaran simpelnya aja kayak gini ya, biar teman-teman gampang memahaminya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita jelasin di mana freon di AC itu. Kita pakai bahasa sederhana ya, bahasa untuk pengguna AC. Karena memang ini untuk pengguna AC, bukan untuk teknisi. Jadi kita tidak pakai bahasa secara teknis atau bahasa teknisi. Nah, freon itu di mana? Freon itu kalau posisi masih baru, belum terpasang, dia ada di outdoor unit ya. Di dalam kondenser sama dalam kompresor ini. Makanya kalau teman-teman beli AC baru itu tidak perlu isi freon. Freon sudah ada di dalam outdoor unit ini. Nah, setelah terpasang, posisi tersambung kayak gini, udah siap running AC-nya, freon itu tersebar di dalam kondenser, dalam kompresor, dalam pipa, sepanjang pipa sampai ke epap-epap itu, pipa epap itu. Jadi dia tersebar ya. Oke, lanjut ke 4 komponen utama AC tadi. Yang pertama, komponen utama AC yang pertama itu kompresor. Nah, kompresor ini ya, yang tabung warna hitam ini yang ada di outdoor unit. Nah, tugas kompresor ini dia mompah sama nyedot, guys. Jadi kompresor ini bisa mompah, bisa nyedot. Yang mompah itu pipa yang atas nih. Dia niup ya. Niup siapa? Niup si freon tadi. Jadi dipompa freon tadi pada saat kompresor hidup. Kompresor hidup, dia mompah si freon. Ini komponen utama yang pertama ya, kompresor. Jadi kompresor ini bisa dibilang jantungnya AC. Dan dia mompah si freon ini masuk ke sini, pipa ini. Nah, ini ujungnya masuk sini, masuk ke komponen
utama AC yang kedua, yaitu kondenser. Kondenser itu yang mana? Kondenser ini yang ada kisi-kisi ini. Seluruh kisi-kisi yang ada di outdoor unit ini namanya ini kondenser atau komponen utama AC yang kedua setelah kompresor. Jadi freon masuk ke kondenser. Nah, freon masuk kondenser ini bertekanan tinggi dan panas ya. Makanya ada kipas di sini fungsinya untuk membuang panas dari kondenser ini. Terus freon berjalan lewat pipa itu, pipa kondenser, terus ke situ ya, sepanjang pipa itu sampai akhirnya ke pipa paling bawah nih. Pipa akhir, ujung pipa yang bawah itu kondenser itu di sini, nih di bawah ini ya. Nah, ujungnya itu mentok di komponen utama AC yang ketiga, yaitu kapiler. Nah, ini pipa kapiler, ini pipa juga guys. Walaupun kecil dia pipa ya. Nah, tugas dari kapiler ini untuk pengkabutan. Jadi freon tadi di stop di sini, stop sementara, dikumpul di sini, dikabutkan ya. Jadi gambarannya gimana ya? Kalau di mobil itu injektor guys. Injektor tahu nggak? Injektor itu kan tugasnya mengkabutkan bensin ya. Jadi diembunkan, dikabutkan gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak spuyer gitu loh. Spuyer kan lubangnya kecil. Jadi bensin apapun yang lewat spuyer itu kan dikabutkan jadi berupa kabut. Nah, sama freon itu nanti ngelewatin kapiler ini berupa kabut diembunkan. Nah, makanya ujungnya ini kapiler ini ke pipa kecil. Makanya pada saat kompresor hidup, AC bekerja itu pipa kecil ini basah duluan ya. Basah itu kondensasi, itu kondisi normal ya. Pada saat kompresor hidup ada freonnya. Nah, freon yang sudah dingin tadi ditiup, dipompa terus masuk ke pipa kecil ini, terus sampai ke situ, sampai ke sini. Nah, ini ujungnya di sini. Ini pipa ini nanti di sini udah bercabang ya. Ada yang pipa kecil itu ujungnya yang atas nih. Nah, atas ini ya, pipa kecil ini. Ujung atas ini. Pipa gede, ini kan pipa gede. Itu di bawah, yang bawah itu. Nah, dia ke sini, freon yang dingin tadi, dia mendinginkan pipa ini, pipa-pipa evaporator ini. Nah, ini komponen yang keempat nih, komponen utama AC yang keempat, yaitu evaporator. Evaporator itu ya kisi-kisi yang di indoor, yang di AC. Seluruh kisi-kisi ini, pipa-pipa ini namanya evaporator. Nah, freon yang udah dingin tadi, dia ngelewatin sini, ini kan ada dua nih, ada dua cabang nih, ngelewatin sini, ada yang atas nih, pipa yang cabang atas nih, bagian atas, bagian bawah ke bawah sini, bagian depan ya. Terus dia ngedinginin epap ini, dingin. Setelah epap ini dingin, ditiup oleh kipas nih, fan ya. Ditiup maka keluarlah udara dingin. Jadi gambarannya, simpelnya AC itu kayak lu ada kipas angin, di depannya lu taruh es batu, es balok. Maka udara yang keluar dari kipas angin itu karena dia nabrak si es batu, keluarlah udara dingin. Kayak gitu guys simpelnya. Nah, kalau ini kan dia pakai freon, media freon. Jadi setelah epap dingin ditiup oleh kipas, maka keluarlah udara dingin. Nah, epap bagian depan ini pipa kecil nih. Ini kan ada dua. Yang depan ini dua papan nih, yang bagian depan ini pipa kecil tadi, yang bagian bawah ini pipa gede. Nah, ujungnya kan dia masuk ke pipa gede, terus disedot lagi. Nah, disedot ke sini, yang bawah itu kan pipa gede itu. Disedot, sambungannya balik ke sini nih. Nah, pipa gede ini tugasnya nyedot. Ngebalikin si freon tadi, disedot terus ke sini. Sini masuk ke kompresor lagi guys, setelah melewati akumulator. Nah, di sini nih, ini ujungnya. Nah, ini yang tabung ini namanya akumulator. Nah, dia masuk ke kompresor lagi, si freon tadi. Setelah masuk ke kompresor, ya dipompa lagi, ditiup lagi, lewat pipa ini, masuk komponen yang kedua, yaitu kondenser. Terus balik lagi ke kapiler. Setelah lewat kapiler, dikabutkan lagi, masuk ke pipa kecil lagi, terus masuk ke situ, ke evaporator, komponen utama AC yang keempat, terus disedot lagi, lewat pipa gede lagi, terus sedot balik lagi ke kompresor. Nah, gitu aja terus guys. Jadi freon atau refrigeran di AC itu selama tidak ada kebocoran sampai kiamat juga nggak bakalan habis guys ya. Jadi dia cuma berputar-putar di 4 komponen utama AC aja. Jadi freon di AC itu mau posisi AC dipakai, dihidupin, mau posisi AC nggak dipakai atau dimatiin, selama tidak ada kebocoran maka selamanya tidak akan berkurang apalagi habis ya guys. Jadi ada beberapa pengguna AC yang berpikir, wah freon di AC itu semakin sering dipakai semakin cepat habis. Enggak guys ya, mau posisi off mau posisi on sama aja, selama nggak ada kebocoran maka selamanya tidak akan pernah habis ya, dan selamanya tidak akan berkurang. Nah, terus air yang netes dari pembuangan itu air dari mana bang? Nah, jadi gini, kalau AC teman-teman normalnya itu kan ada air pembuangan netes. Nah, kalau teman-teman ngelihat pipa AC teman-teman di sampingnya ini basah, dua pipa ini basah, itu kondisi normal, jadi jangan panik ya, memang seperti itu, selama itu air aman. Nah, karena pipa ini kan basah tadi setelah freon lewat kapiler ini kan udah berubah jadi kabut dingin ya. Nah, lewat pipa kecil,
masuk ke EVAP. Nah, EVAP ini jadi dingin. Nah, karena dingin itu ada kondensasi, air kondensasi. Makanya kondisi normal EVAP ini kan basah. Basah, berair. Nah, airnya ini jatuh, karena udah kebanyakan jatuh ke talang air nih, ya. Ke bak drain atau talang air ini jatuh, ngumpul di sini, terus ngalir. Ngalir ke sini, ke lubang pembuangan air tuh, selang airnya ya. Selang pembuangan air atau drainnya. Maka netes di sini. Itu kondisi normalnya. Itu guys, airnya dari situ. Nah, kalau airnya netes bukan lewat selang ini, netes di sini, misalkan di sini, nah itu berarti bisa karena salah posisi pemasangan talang air ini, bisa karena mampet, lubang pembuangan air itu mampet, evapnya udah kelewat kotor, kayak gitu. Oke, itu ya. Mudah-mudahan gampang dipahami oleh teman-teman pengguna AC. Jadi, cara kerja AC itu sebenarnya sederhana. Cuman ada 4 komponen utama, yaitu kompresor, kondenser, kapiler, dan evaporator yang di indoor. Itu sederhana banget, guys. Dan freon itu cuman melewati 4 komponen utama tadi. Kompresor, kondenser, kapiler, evaporator, balik lagi. Terus muter-muter gitu aja. Sampai kiamat, freon itu nggak bakalan berkurang, apalagi habis ya. Jadi AC itu cuma perlu dicuci aja, guys. Cuci rutin aja. Nah, kalau teman-teman cuci AC itu, intinya EVAP ini bersih nih. Bersih. Sama blower fan nih, bersih. Kalau di outdoor sama. Kisi-kisi kondenser itu bersih, sama fan-nya bersih. Udah itu aja. Gampang kok perawatan AC itu. Makanya kalau teman-teman tiap cuci isi freon, tiap cuci isi freon, apalagi langsung isi freon, dapat dipastikan oknum penipu, guys, ya. Nah, kalau benar freon berkurang, nggak langsung diisi, tapi cari dan perbaiki dulu titik bocor freonnya. Titik bocor freon di mana? Ya tadi, di 4 komponen utama AC tadi. Bisa di kompresor, kompresor juga bisa bocor ya, karena dia dilewati freon juga. Bisa di kompresor, bisa area kondenser, bisa di area kapiler, bisa area pipa, bisa juga di area evaporator. Tuh, gitu ya. Oke, gitu. Mudah-mudahan teman-teman pengguna AC bisa gampang ya memahami cara sederhana dan siklus freon di AC dan komponen utama AC ya. Itu guys, 4 komponen utama AC dan cara kerja AC, siklus freon di AC. Gampang banget kan? Sederhana banget kan? Mudah-mudahan teman-teman pengguna AC semuanya bisa paham ya. Biar teman-teman nggak gampang dikibuli oleh oknum teknisi. Biar kalau teman-teman sama-sama tahu ilmunya, teman-teman nggak bisa dikibuli. Selama ini teman-teman bisa dikibuli itu karena teman-teman nggak punya ilmunya, nggak paham cara kerjanya. Kalau teman-teman paham cara kerjanya, minimal tahu secara teori, teman-teman nggak gampang dikibuli, yes, gitu ya. Oke, terima kasih.